Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abika dengan NIM 24102019 dari kelas PBA 1 semester 4. Nah, tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi UTS Filsafat Pendidikan Islam. Nah, di sini ada 5 soal dan saya akan menjawabnya. Nah, soal pertama yaitu berikan contoh hubungan antara wahyu, akal, dan pengalaman dalam membentuk ruang lingkup pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan Islam, wahyu, akal, dan pengalaman saling melengkapi dalam membentuk pengetahuan dan praktik. Nah, contohnya itu dalam pembelajaran tentang kejujuran. Wahyu, Al-Quran dan hadis memerintahkan untuk berlaku jujur. Misalnya, larangan berdusta. Nah, akal, peserta didik diajak berpikir bahwa kejujuran membawa kepercayaan dan kebaikan sosial. Nah, sedangkan pengalaman, siswa diberi praktik langsung, misalnya tidak menyontek saat ujian atau berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, wahyu memberi dasar nilai, akal menguatkan pemahaman, dan pengalaman membentuk kebiasaan nyata. Yang kedua yaitu berikan contoh konkret bagaimana filsafat pendidikan Islam dapat digunakan untuk mengkritisi praktik pendidikan saat ini. Nah, filsafat pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak. Contohnya itu, saat ini banyak sistem pendidikan terlalu fokus pada nilai akademik, kognitif saja, kurang memperhatikan akhlak dan spiritual. Menurut pendidikan Islam, tujuan pendidikan bukan hanya mencetak siswa pintar, tetapi juga manusia yang berakhlak, insan kamil. Contohnya itu, sekolah menghasilkan siswa dengan nilai tinggi, tapi masih banyak terjadi bullying atau kurang sopan. Ini menunjukkan pendidikan belum berhasil secara holistik. Yang ketiga itu berikan contoh keterkaitan antara konsep manusia sebagai ABD, hamba Allah, dan khalifah dalam menentukan arah pendidikan. Nah, dalam Islam manusia memiliki dua peran. ABD yaitu sebagai hamba Allah yang berfokus pada ibadah dan ketaatan, sedangkan khalifah pemimpin di bumi yang bertanggung jawab mengelola dunia. Pendidikan itu harus membentuk siswa yang taat beragama, yaitu seperti sholat, akhlak baik. Yang kedua itu cerdas dan bertanggung jawab sosial yang memiliki ilmu kepemimpinan. Contohnya yaitu siswa diajarkan sholat, yaitu aspek hamba Allah, sekaligus diajarkan ilmu pengetahuan kepemimpinan, yaitu aspek khalifah. Jadi arah pendidikan Islam adalah seimbang antara spiritual dan sosial. Selanjutnya itu yang keempat. Menurut Anda apa saja hal dari pendidikan klasik yang masih relevan untuk pendidikan saat ini? Nah, beberapa konsep klasik yang masih sangat relevan. Pertama, adab sebelum ilmu, maksudnya itu akhlak didahulukan sebelum pengetahuan. Masih penting di era sekarang yang krisis moral keteladanan guru sebagai contoh bukan hanya pengajar, sangat relevan dalam membentuk karakter siswa. Integrasi ilmu dan agama tidak memisahkan ilmu dunia dan akhirat, cocok untuk melawan dikotomi ilmu modern pembelajaran berbasis holako, yaitu diskusi, interaktif, dan mendalam, mirip metode diskusi zaman sekarang. Yang kelima yaitu apakah posisi peserta didik di dalam pendidikan Islam, subjek atau objek? Nah, dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah subjek sekaligus objek, tetapi lebih ditekankan sebagai subjek. Maksudnya itu, sebagai objek, siswa menerima ilmu dari guru, sedangkan sebagai subjek, siswa aktif berpikir, bertanya, dan mengembangkan potensi. Dalam pandangan Islam, peserta didik bukan hanya wadah kosong. Mereka memiliki potensi fitrah, akal, kemampuan berkembang. Contohnya itu, guru tidak hanya ceramah, tetapi memberi ruang lingkup, maksudnya ruang diskusi dalam berpikir kritis. Jadi, peserta didik adalah subjek aktif dalam proses pendidikan, bukan hanya sekedar objek pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.